Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu wa bihamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang mengawali hari Ahad ini dengan bangun malam tadi, melaksanakan sholat tahajud, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, melaksanakan sholat jamaah subuh, kemudian melaksanakan sedekah, ya, bisa sedekah di rumah atau sedekah waktu mau masuk ke ini. Yang terpenting adalah setiap hari sebelum kita menyambut kehidupan dengan bermaksiat, bekerja, mengharapkan rezeki dari Allah, sambunglah rezeki dengan sedekah semampu Anda. Masukkan ke dalam kotak ihsan, infak harian sesuka Anda, infak harian semampu Anda. Nanti ambil dari kotak-kotak infak itu setiap saat kalian Bapak Ibu mau sedekah. Apa artinya? Manfaatkan momen yang terpenting di mana Allah setiap subuh menurunkan 2 malaikat subuh. Satu malaikat mencatat dan mendoakan kepada hamba-Nya, hamba Allah yang sudah melaksanakan sedekah subuh. Berapa sedekahnya? Tidak ada ketentuan. Allah membuka semua hamba-Nya ben sokabeh. Maka syarat mobil kan, orang syarat motor kan, orang syarat kaya Pak Umroh, Pak Haji. Kalau sedekah itu semua bisa. Hatta 500 rupiah. Yang penting lakukan secara istimror, secara terus menerus. Khairul amal, yang apa? Sebaik-baik amal itu apa? Yang dilakukan secara terus menerus. Wa in qalla, meskipun sithik. Ini secara metodologi itu tujuan Allah itu sangat mulia. Mulianya apa? Kita itu mendapatkan setiap bersedekah doa malaikat subuh. Mungkin 1 bulan Bapak Ibu bisa memasukkan ke kotak ihsan 50.000, mungkin 100.000 sekali lah. Terus sholat rasa sedekah, rugi doanya malaikat. Manfaatkan keberkahan doa malaikat itu sangat luar biasa. Manfaatkan hal semacam itu. Saya lakukan terus, latihan terus, berlatih, insya Allah
rezeki akan datang kepada kita seperti datangnya hujan air hujan min haitsu la tasib, dari arah penjuru yang tidak kita nyana. Kewajiban kita apa? Bekerja, ikhtiar. Di dalam ikhtiar kita serahkan dulu sebelum ikhtiar Bismillahirrahmanirrahim Allah. Dan ikhtiarnya dulu serahkan dulu kepada semua kepada Allah, karena Allah adalah yang maha segalanya. Mungkin untuk materi tentang tafsir kajian surat Al-Mulk kita pending dulu. Kita kemarin sudah sampai pada bahasan beberapa contoh siksaan di neraka ada 10, dan salah satunya tidak usah kita rasakan ya. Salah satunya tidak usah kita rasakan. Amin Allahumma amin. Nah, imbangannya dalam Al-Quran itu biasanya itu setelah ada nadir, basyir, ada ancaman, ada kemudian apa bombongan. Balasan bagi orang-orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah adalah jannah, surga. Nah, surga itu kenikmatannya apa? Salah satunya itu adalah akan mendapatkan bidadari surga. Ini yang dicemburi oleh ibu malah. Kok yang disebut bidadari itu jadi apa? Nanti lo lanang kan gitu. Nah itu. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian tahu banyak generasi muda yang diiming-imingi bidadari surga oleh penceramah-penceramah yang menyesatkan, sampai berani bu kerjanya cuma bawa ransel, ya, bawa mobil yang ranselnya itu full bom, mobilnya itu isinya bom, disuruh apa? Meledakkan kok aja remote-nya. Dia mau sampai dia itu mati mereteli, kaki tangan semua hilang. Oh Bali, oh di mana-mana itu. Pelakunya siapa? Muslim. Lalu koplo haji, bahkan pakai berjenggot juga kan. Anak-anak muda, apa yang dia harapkan? Mendapatkan 70 bidadari surga. Ditempuh sampai harus bunuh diri karena salah. Cita-citanya pintar, pengen itu bidadari pintar, cuma caranya yang salah. Nah itu, makanya harus hati-hati. Nah, bidadari surga itu sangat luar biasa. Nah, makanya ketika membahas bidadari surga, ibu-ibu kan hati kecut. Namun semua lanang sing diweni bidadari ya aku padene opo? Sing rewangi urip ati. Cilik tekanin tuwa bareng nenek-nenek. Kakek-kakek bareng opo? Tenang. Nanti justru ibu itu, mama itu dan ibu itu nanti akan dijadikan dicemburi oleh bidadari surga. Sing cemburu itu bidadari surga dengan apa? Kecantikannya itu, kemolekannya itu, justru wanita solehah itu lebih cantik daripada bidadari surga. Tenang dulu ya. Jadi pernah dalam suatu pengajian Nabi Muhammad itu tanya, ada seorang ibu nenek tua peot yang sudah hilang giginya semua. Lapor Israel tanya sama Nabi, wahai Nabi, apakah saya bisa masuk surga? Nabi jawab tidak.
tega untuk nenek-nenek tua kayak gitu. Nangis kan? Nah, kenapa? Saya sudah berbuat baik, saya sudah beribadah. Setelah dia ngajar, Nabi menjawab, Bu, nenek tua kok jangan nggak masuk surga ini budi orang yang kono mengganggu pandangan mata. Orang-orang ini berdaya Bu, bertelekan permadani di India, makan-makan di bawah sapu garden. Waduh, airnya mengalir, terus dengan yang dikasih makanan itu berputar terus minta apa langsung diladeni. Nah makanya ibu nenek piot tidak boleh masuk surga. Nah terus masuknya kemana? Ya nanti tetap masuk surga tapi tidak nenek, sudah jadi sweet 17 lagi. Sweet 17 lagi. Ya umurnya dimudahkan, tubuhnya seluruhnya menjadi melek, pokoknya sempurna, lebih sempurna daripada yang sekarang kita usahakan gitu. Kita kan berusaha, orang tua kita kan ingin menjaga seluruh organ tubuhnya itu mesti dikembalikan semula. Nah orang pabrik agama ya, berapapun biayanya pasti kan begitu. Itu kita pengen dulu kita karena Muhammadiyah sudah memutuskan sebentar lagi kita pada bulan Februari tanggal berapa? 18 Februari kita sudah masuk bulan Ramadan. Kita sekarang sudah tanggal 25. Nah, berarti tinggal hitungan ya puluhan hari lagi. Ini kami tampilkan, kami sajikan panduan praktis, mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan itu baik untuk ibadah individual kita maupun ibadah sosial kita maupun menjadi program-program organisasi Muhammadiyah dengan mengambil momen Ramadan dan mengutamakannya bulan Ramadan ini merupakan sebuah wujud Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, dan Allah Maha tahu tentang kelemahan manusia. Wae dhewe nek kon salat sewengi ora mungkin mampu, ya. Puasa 1 tahun mampu nggak mampu. Maka Allah bikin pintu-pintu kemurahan Allah agar umat Muhammad itu mampu berinvestasi untuk akhirat itu dengan amal soleh yang cukup berlimpah. Makanya Rasulullah SAW berwasiat dalam satu hadisnya, An Salman radhiyallahu anhu, dari Salman semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi Sya'ban. Khutbah Rasulullah atau berpidato Rasulullah, ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumi Sya'ban, pada akhir bulan Sya'ban. Sekarang kan masih bulan Sya'ban kan? Masuk kan, tanggalnya masih kecil kok. Bulan Sya'ban. Pada akhir bulan Sya'ban, beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, qad adhailukum syahrun azimun, sungguh telah dekat kepadamu, kepada kamu sekalian, syahrun azimun, bulan yang paling agung dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Jadi Allah telah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin illal ladzina
amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan waktu itu, walaupun waktu itu ciptaannya sendiri, tapi dijadikan sebagai media sumpah dengan tujuannya apa? Agar kita itu kritis dan hati-hati memanfaatkan waktu sebagai modal hidup kita. Kita dikasih waktu modal 24 jam kodum. Negara Indonesia dikasih waktu modal sama Allah 24 jam, Jepang 24 jam, Malaysia 24 jam. Jepang kalah perang, Hiroshima hancur, ya kan? Indonesia merdeka sekarang sudah berapa? 80 tahun. Sama modalnya 24 jam, penduduknya sama, IQ-nya juga pinter-pinter kok. Habibie mau desa pendek celat gitu, ngomong iso, bukan orang perkotaan, tapi ternyata di Jerman juga pinter, jadi menjadi sebagai apa? Mr. Great gitu. Hak patennya banyak. Jepang sudah melejit lebih tinggi. Sekarang sudah memproduksi mobil tidak pakai bensin. Kalau Cina, Korea mengembangkan listrik, Jepang nggak mau. Abu baru aja kan murah, tinggal hidup tani gitu. Rasa pakai bensin. Negara Indonesia kan berapa bu? Musim apa bu? Bencana bensin. Terakhir ini uji, mana satu saudara saya ibu sering uji teh, dikirim kayu gelondongan. Berarti orang-orang hutan sekarang sudah kita direksi ya. Nah, sama. Aceh belum selesai, sudah mana mau jauh dulu. Nah, modal sama-sama dikasih modal. Kalau alamnya beribu. Untuk Indonesia itu bahasanya itu cuilan swarga yang Allah turunkan ke muka bumi. Jadi Indonesia alamnya itu merupakan alam cuilan swarga diturunkan bumi. Kalau kita dengan baik, amanah, rakyatnya juga pintar, rakyatnya juga cerdas dalam menentukan dan memilih pemimpin, itu baru. Insya Allah orang infak kecil itu semua, kecil itu orang infak pun malah orang menerima pakainya apa transfer. Nah kangelan gitu nih ya itu kalau betul-betul diurus, betul-betul diurus, tidak ada orang neteknya ramu. Nah cuma memang itu keadaan wajah kenyataan kita. Ini Allah menurunkan Syahrul Azim, memilih salah satu bulannya itu bulan Ramadan itu sebagai bulan yang agung. Nanti keagungannya dalam lanjutan hadis masalahnya. Mubarak, bulan yang penuh barokah. Barokah itu apa sih? Itu bahasa Al-Quran yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah esok-esok atau mengungi Bapak Abu Saroh pensiunan rumah mulai do berkat itu sudah masuk kan? Pak berkatnya Pak apa sini Pak? Udah munafik Pak, kenapa kurang? Berkat urip yo rasa mensuki sing penting berkah, gitu kan? Jadi kadang-kadang barokah itu dihitung dua tawarannya dan tapi wujudnya nyata gitu. Banyak kehidupan rumah tangga itu kok kayak paling-paling biasa-biasa terus kerjanya kayak orang, tapi nanti sarjana kabeh gitu. Ini apa? Kehidupan yang penuh barokah pada bulan Ramadan itu, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya untuk sampai pada bulan Ramadan
yang pada bulan Februari kita ke baru-baru masuk ya. Amin Allahumma. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Yang pertama, bulan fihi di dalamnya lailatul, ada salah satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi hanya ada pada bulan Ramadan salah satu malam demi waktu namanya. Bulan Ramadan kami jadikan salah satu waktunya adalah apa? Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi 12 menjadi 87 tahun. Berarti ibadah pada malam itu punya nilai 1000 bulan, 87 tahun. Apa ini mampu ibadah selama 87 tahun? Umur 87 tahun kita mampu? Insya Allah ya. Wong sing swidak, limo swidak itu ya kok harus berusaha kita untuk menjaga fit-fitnya aja ya, tetap dan kuliah pakai iya dibahas tarjeh sorate, nek sorate piye tak ndang tarjeh, nek Pak sujud iki Pak sujud dari ngadepe tangan dhisik Pak sikile dhisik ngono ya kok. Ayo, iya tergantung pemilihan ya kok. Makanya Nabi pernah melakukan semuanya. Nabi pernah melakukan semuanya, pernah dengan kakinya dulu, ya kan, belakang kaki, pernah dengan tenggornya dulu, pernah dengan tangannya, tergantung. Nek sing sepo-sepo pasti ikut nganggo tenggornya sepu, mani merawani ada tangannya sih. Mau kita mau berdiri aja, dan itu pasti tangannya lempeng pada dia bu. Kudunya detek tangan lu mau sikit tekan lu nek wis sikit dijine begitu kan. Oh ternyata itu hanya teknis dan teknis saja, dilihat situasi dan kondisi. Makanya asbabul wurudnya kan harus dibahas di situ, dilihat sehingga tidak nyalakan kamu udah sudah potong tidak bisa begitu, kondisional. Masih mau nih bisa teknik ya, itu udah diuntung juga, ya kan? Di dalam salah satu malamnya itu ada malam yang Allah menilai dengan imbalan 1000 bulan, 87 tahun. Nah kira-kira kita beribadah selama 87 tahun dan kita tidak mampu, maka Allah Maha tahu, beri kesempatan kita ini. Nah itu. Jadi teknik Muhammadiyah bagaimana? Organisasi Muhammadiyah bagaimana untuk memanfaatkan momen 1000 bulan ini agar jamaah warga Muhammadiyah itu mendapatkan momen yang semacam itu? Ada trik-trik ya. Berarti kapan itu? 10 hari yang terakhir ya, yang kita sepakati bareng. 10 hari yang terakhir itu Allah menurunkan salah satu malamnya, malam namanya apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Berarti malam pertama, malam yang ke-11 apa malam yang terakhir yo, tergenda Allah terserah Allah itu kan. Yang penting dari malam itu kita bangun terus, insya Allah beribadah mendapat. Yo, demikian kan cara ini program Masjid Al-Timah misalnya, iktikaf, ya kan? Iktikaf ini orang sabari langsung sahur ini bareng. Berarti dibikin program sahur bersama. Nek nanti Muhammadiyah Wonosari sudah kami laksanakan sudah 15 tahun ya.
sahur bareng. Nah, buku bareng kan biasa, ya kan? Sahur bareng luar biasa. Oh, nanti rumuskan makanya saya sampaikan. Ini takmir bisa melakukan satu kegiatan agar kita menggapai syahrul alim, syahrul mubarak, syahrul yang di dalam salah satu malamnya mengandung nilai 1087 tahun. Bisa ditindaklanjuti nantinya sebagai program masing-masing takmir masjid di lantai masing-masing. Muhammadiyah insya Allah cerdas. Muhammadiyah insya Allah cerdas. Dan kita laksanakan di Wonosari itu sampai hampir 250 piring. 250 piring. Setiap malam 10 hari terakhir. Dan tidak ada permohonan list. Tidak ada permohonan list. Secara otomatis wong sing merono ya hatinya digunakan oleh Allah nanti. Yang tadi kita dalam merancang program itu ikhlas tulus ya Allah. Berilah kemampuan kami untuk menghantarkan hamba-hamba-Mu ya Allah mendapatkan dan menggapai malam satu bulan. Itu turah-turah. Malah kalau hari-hari ganjil sebagai spot pembina katanya ganjil gitu kan. Nah, itu lauknya itu spesialis sebelah kerdus. Kalau malam ganjil berarti di situ kan ada malam ganjil berapa itu dalam waktu 10 hari itu kan. Ayo, berapa saat? 5 ya? 5 atau 4? Dan itu sebelah kerdus sepuh di semangat kan bagi kita bareng-bareng sahur buka jam 12 malam jam 3 malam nanti mulai sahur jam berapa gitu. Sepakati dan bareng-bareng insya Allah kurang-kurang dan semua dilakukan dengan keikhlasan sesuai dengan kadar keimanan dan status sosial kita masing-masing. Mama yang senangnya asal-asal pun, mama yang senangnya masak, bapak-bapak yang senangnya sodako, yang ganjil untuk tidak orang sebenarnya, yang orang jadi ibu diri loh. Nanti kan mereka kan mengumumkan, nanti ada masjid Jawa itu ada kami buktikan di Wonosari gitu kok. Oh itu jadinya Allah kok. Walau anak ahlul qura amanu wa taqwa rabbana alaihi barakatan minas sama wal ardh. Nek penduduk satu kaum, satu dukuh, satu RT, satu RW, satu desa, satu kecamatan, satu dunia, satu Indonesia. Iman dan takwa bukakan keberkahan Allah. Apa? Pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itu dibukakan. Dengan Wonosari itu jalan secara otomatis. Melihat saya itu gampang. Soko-soko bisa terbaik kompor nih kok. Tinggal nyolok-nyolok kan. Udah majik-majik sok banyak berapa? Ya mudah-mudahan masjid Khotimah bareng coba. Amin Allahumma amin. Nah, dan alhamdulillah mulai bulan Januari Masjid Wonosari setiap jam 3 malam orang setempat adanya memang sudah kami programkan waktu pengajian ba'da subuh tentang temanya waktu itu waktu-waktu doa dikabulkan. Salah satunya adalah tengah malam sepertiga malam. Ditindaklanjuti dengan cara apa? Wujud nyata program. Mbok masjid ini takmiri muadzinnya saat tengok itu panitia ada belum siap. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 1 bulan ini ada.
setiap malam untuk membangunkan, ya, mengingatkan warga untuk melaksanakan sholat tahajud, di mana doa dikabulkan itu malam. Salah satunya adalah malam sepertiga malam atau setengah malam. Bukan jalan, Jogja mencetak apa jalan terus. Itu program Muhammadiyah. Insya Allah di mana-mana Muhammadiyah itu akhirnya menjadi sesuatu yang warganya mungkin kecil, tapi kiprahnya terhadap kehidupan sosial lebih banyak. Berkah tadi bulan Mubarak, bulan keberkahan. Maka untuk menyambut yang pertama, di dalamnya ada malam yang 1000, nilainya 1000 bulan, kita sambut dengan baik. Kan kita sholat tarawih, sholat tahajudnya di mana? Tarawih itu perintah pada bulan Ramadan, ya kan? Sholat tahajud itu perintah dalam juga Al-Quran wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sama. Laksanakan, yang beda hanya witirnya aja. Kalau pada saat tarawih kita sudah witir, maka ketika nanti bangun tahajud kita tidak usah witir. Itu. Pada bulan Ramadan tahajud lebih gampang kan? Karena ada apa? Kesempatan sahur itu kan? Dulu saya waktu nyantri sebulan di Putaran Klaten, waktu saya masih pelajar Mu'alimin, itu sholat tarawihnya itu di sana untuk membentuk karakter enteng bangun ini. Sholat tarawihnya itu jam 3 malam, 1 bulan. Kugai ini seorang tahu berbayu malam dari keras waktu itu, ngeplayu. Akhirnya kan terbiasa 1 bulan itu, akhirnya bangun malam kok enak ini. Apalagi mak-mak, ya kan, yang sudah sepuh bangun malam kan lebih enak ya, karena bulan puyuh kan itu sudah disetting kok secara biologisnya. Salah juga. Ja'alallah siyamahu fardhatan. Allah di dalam bulan Ramadan itu menjadikan ibadah siamnya itu, ibadah puasanya itu ibadah wajib. Jadi puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib. Selain itu, di bulan Ramadan puasa sunnah. Kalau Ramadan wajib. Wa qiyamul laili tatawwu'an. Dan qiyamul lail, tarawihnya, salat tarawihnya itu, salat tarawihnya setelah salat Isya itu tatawwu'an, sebagai ibadah tambahan atau sunnah. Tambahan atau sunnah itu jangan dianggap remeh. Paling sunnah tambahan rokok. Orang nambah yang lagi kok memang kasih mungkin semangat masa tabu ini kok, bukan itu. Itu bisa untuk nambah yang bolong-bolong, yang kurang sempurna ibadah kita. Allah itu selalu sayang kepada kita agar jangan sampai kita cebur neraka itu. Sayangnya begitu, sayang sekali. Man taqarraba fihi bi khossatin kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mendekati atau melaksanakan pada bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang sunnah, kaman ada fardhatan fi ma siwahu, seperti pahalanya koyo ibadah wajib. Jadi ini sama melaksanakan ibadah sunnah pada bulan Ramadan, Allah menilai
sebagai pahala ibadah wajib. Pak, ganjaran ini balasannya itu dihitung pada masalah melaksanakan ibadah wajib. Ya. Baca Quran kan sudah, surat fardunya wajib gitu kan, jadi sunnah. Tapi Allah kaitkan ibadah dengan itu dihitung ibadah wajib, walaupun ibadahnya sunnah, tidak lakukan tidak dosa, tapi nilai pahalanya sangat luar biasa. Ini bentuk kasih sayang Allah yang sangat luar biasa terhadap hamba umat Nabi Muhammad. Umat Muhammad itu melakukan dosa tidak diazab kok. Coba umatnya Nabi Muhammad, ayo baiknya kalau Nabi Muhammad sekali langsung diapain? Lenyapkan dengan airbags kan, banjir langsung kan, habiskan. Sisakan cuma satu kapalnya Nabi Nuh. Nah ini sisanya itu diantaranya jadinya yang lain dari KBM. Jadi ini anak-anak apa? Anak-anak pulau ya, anak yang selamat dari kapal. Jadinya kita ini semua termasuk salah satu turunannya itu. Umat Muhammad melakukan perilaku fasad ngeri ya, melakukan nyolong tambang, kriminal, ngeri. Biarkan oleh Allah. Nah, dipanggil, disayang, Baliyo dan Baliyo serius langgar. Nah, Bali yang dalam siratal mustaqim. Waman ada fadilatan fihi karena kaman ada sab'ina fadilatan fi masbah. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib pada bulan Ramadan, karena kaman ada sab'ina fadilatan fi masbah, seperti pahalanya itu 70 kali melakukan ibadah wajib. Jadi sama kayak sholat zuhur sekali, pada baru 70 sholat. Nah, enak. Pokoknya jamaah tambah lagi 70 lagi kan, itu berlipat-lipat gandanya pada waktu syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang berkah, yakni bulan Ramadan. Makanya momen ini jangan sampai lepas, kita siasati. Makanya budaya Jawa, Islamisasi Jawa, sehingga pada bulan Syawal itu ramenya bulan apa? Ini kemis pagi dorong pasar itu kayak pasar tunggal kan? Ayam apa laris kan? Bulan apa? Nyadra. Ini persiapan masuk bulan Ramadan. Apa? Elek bakal mati. Nah kemana nyadanya itu? Nyadanya itu mana? Ke pantai, ke kuburan kan? Datang ke kuburan, resep-resep bareng-bareng, sampai keperingat mangan bareng kok kita kan? Iya. Apalagi nanti di lemah apa itu sih? Apalagi yang terakhir lemah itu harus sama kiwan tutupan. Wah ngeri sana. Saat sampai dari orang itu nongkrong itu saat biasanya juga sapi di sana Pak. Lemah apa? Sebagai penjelasan Siti Jenar ya. Ini yang dikaji dari segi ilmu filsafat Dr. Fahrudin Faiz itu pengalaman langsung. Penjelasannya Siti Jenar dan tempatnya mesti lemah apa? Itu salah satu wali yang filsafatnya tinggi. Karena terakhir pengajian awam nanti medeni jadi padahal bagus. Kalau dipikir
Pemiknya itu melampaui fikih formalis toh. Ono sholat ragawi sih pasti tajih mas. Ya rukuk itu bagaimana juga tajih. Kelas permukaan sholat ragawi. Nah sholat ruhi, sholat ruhnya jenengan itu kemana? Bagaimana? Oh kita Allahu Akbar, ruhnya itu naik pasar. Padahal katanya menghadap Allah, betul ya? Wah, tenang. Allahu Akbar. Kan takbir itu dilambangkan oleh Syekh Zulkarnain Jilani ini apa? Allahu Akbar itu tangannya itu menangis semua hilang. Semua itu tidak ada artinya apa-apa bagi kami kecuali hanya Allah belakang. Weh, Allahu Akbar. Nanti dia beri Pak masa apa yo? itu saja terus sampai ke sana sampai namanya sholat dating sholat terus menerus sholat dari waktu lagi. Nah itu dulu di muda berarti kelasnya ya kok lanjutkan sudah. Sholat kita melaksanakan ibadah wajib Allah limpahkan menjadi 70 kali. Bahwa sahur bulan puasa kan bulan kesabaran. Pokoknya sabar. Ngelih, lemas, sabar. Terus wasabur sama buhu al-jannah. Sabar. Balasannya adalah surga. Jadi hanya wong sabar kok. Wong sabar kok sebelum sing itu suatu sabar. Sabar itu apa ya? Akan menjemu itu kok. Sabar itu memenangkan tarikan-tarikan langit dan mengalahkan tarikan-tarikan dunia. Itu loh. Pak ngaji Quran, sabar, ngaji istilah. Walaupun 1-2 ayat atau 10 ayat menang tapi jangan sabar itu. Nah itu. Tarik turun, tahajud orang. Mau di sini, sebenarnya tahajud. Mau di sini, sebenarnya mau mendekat lain. Tarikan itu, nah, jangan sabar berarti memenangkan tarikan-tarikan langit. Nah itu sabar. Makanya sabar itu bahasanya surga. Karena berat juga. Wasyahrul puasati bulan kasih sayang. Insya Allah hati manusia pada bulan Ramadan dibuka oleh Allah kemurahan-Nya. Sampai sekarang jalan-jalan kemana, mau takjilan di mana, duitnya kemarin orang kaya orang melihat perusahaan-perusahaan kadang-kadang udah di pinggir jalan dengan mobil boxnya membagikan apa? Takjil anak-anak IPN, anak-anak pemuda Muhammadiyah di depan masjid, apalagi masjidnya sudah ada masjid Bukti Mas ini kan, yang sekarang lagi viral kan. Sampai kemarin Jumat aja tim apa itu? Makmur, tim bersih-bersih off the road gitu ya. Itu pengen bersih masjid ini kayak apa gitu? Penasaran nggak sih Pak? Saya itu penasaran datang sini tuh. Kayak apa masjid Bukti Mas gitu? Itu sudah viral, apalagi Bang Kisah itu kan sering menviralkan lewat dunia maya. Bertanya begitu gue ngomong ya, hanya banyak yang kelompok asli. Nah, itu kita jadikan masjid ini depannya ya membaca takjil. Nah, takjil ini apa nanti isinya apa bagaimana nanti coba masuk. Wasyarul yaitu fi rizqil mu'mini fi bulan di mana rizki orang-orang yang beriman ditambahi rezeki. Mana kita sambut, insya Allah kita akan dapat yang melimpah. Waktu turun pojok orangnya kemarin kan rezeki kan nambah. Jelas sama dia menyuruh ya kok. Tekan itu padahal
tahu itu, semua orang rezeki wong itu rezeki, hati dibuka langsung oleh Allah. Manfaat rafi saliman karena maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatin minan wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayun qasab min ajrihi syai'un. Iki seperti ini. Sapa wae sing menehi buka marang poso nang bulan Ramadan entuk keutamaan dari Allah. Satu, karena maghfiratan lidzunubi, satu mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Kalau itu di dosa orang itu Pak, kalau misalnya, makanya kalau misalnya kebutuhannya nanti kalau wonten mriki badhe ngaturaken sedaya kelepatan kula. Ngaku salah berarti kan orang hebat ngaku salah. Sekarang di Indonesia kan ngakunya apa? Benar. Geger memang ya. Ngaku salah kabeh. Ya wis to, kowe sing wong sing nom, aku sing wong dosane juga luwih akeh kok. Akhirnya apa? Sah-sah yo. Dah makan-makan. Wa ekor raqabatin minan nar, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Tapi gara-gara menehi buka marang wong kosong. Nah ini. Bahkan kalau mislu ajrihi, dan orang tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa yang diberi berbuka. Nanti sama puasa terpenuh pahalanya tidak 30 hari, bisa 100 hari, bisa 1000 hari. Iya, kalau kita memanage, aku puasanya cuma 30 kilo, tapi Allah membalas puasa saya itu seperti puasa 1 tahun penuh. 300 berapa? 65. Dari anak ini selama puasa ngasih berbuka kepada orang yang poso 305. Ayo, kan Rasulullah mengatakan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang orang puasa yang diberi buka. Ini makanya sahabat mendengar kayak orang, ya Rasulullah, langsung kubur karena pengen loh ngelihat pada paling-paling 30 kilo setelah sawangi, tapi pahalanya berbeda karena pintar memanage dan pintar mengisi momen waktu berasri itu demi waktu. Nah ketika ini para sahabat bertakwa, ya Rasulullah, aku pengen sebanyak Rasulullah, tapi tidak semua di antara sahabat-sahabat ini ya Rasulullah mampu memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa ya Rasulullah. Bukan dia menyorok. Siapa mereka? Ini kelompok-kelompok muhajirin yang ahli sufah, yang tidurnya di masjid-masjid. Mereka hanya datang dari Mekah ke Madinah ikut Rasulullah, tidak membawa apa-apa, sawai tinggal, kemudian tinggal, bujuni tinggal. Orang beriman hanya bermodal alat klinik, dimingi-mingi yang ya aku ingin Rasulullah, cuma saya nggak bisa gimana ya Rasulullah. Rasulullah memberikan penjelasan. Yang dimaksud memberikan buka kepada orang berpuasa itu bukan berarti kamu memberikan satu segoro-goro ono tempe ono wedani, hanya sekedar memberikan seteguk air, segelas air, memberikan satu biji kurma. Kalau di sini berarti hanya takjil, mungkin di sini nopo sari biji. Kalau aqua biji itu sudah masuk kategori memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Jadi Rasulullah memberikan rumus kayak gini yang kira-kira semua umat itu bisa melakukan. Tujuannya apa? Untuk menggapai kasih sayang Allah, pahala yang berlimpah di pada bulan Ramadan itu. Nah, itu
aja ya, sampai di sini dulu. Sama dalam kesempatan kosong-kosong pengajian itu tak sampaikan lagi karena sudah jam lebih ya, jam lebih batas dan kita sepakati dan mari kita akhiri. Ada pertanyaan kok? Ada? Yang mau tanya, monggo. Cukup? Ya cukup. Ya alhamdulillah cukup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.